teman-teman dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 3 hari ini kami ingin membahas tentang kekristenan di Papua. Bagaimana kekristenan masuk, dinamika dan tantangan kekristenan hingga menjadi salah satu bagian yang tak dapat terpisahkan dari budaya, kehidupan dalam masyarakat Papua. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Thank you. Saya Winky Safirin Nulzina, 712024075. Terima kasih. Nama saya Julita Sakaries dengan NIM 712024-083. Perkenalkan, nama saya Mentari Unifa Media Baupoli dengan NIM 712024-065. Perkenalkan, nama saya Mutiara Margaret Huta Barat dengan NIM 712024-079. Perkenalkan, nama saya Sintika Antonia Pisan dengan NIM 712024-077. Perkenalkan, saya Dina Marisi Sihombing dengan NIM 712024-076. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tesalon Karasi dengan NIM 712024-069. Halo, perkenalkan, nama saya Rosalin Jamau dengan NIM 712024-088. Halo, perkenalkan, nama saya Adrian Damone Tangwal dengan NIM 712024-067. Sekian. Kekristenan di tanah Papua. Teman-teman, jadi bagaimana dan seperti apa kekristenan yang ada di Papua itu merupakan bentuk atau hasil dari pengenalan imannya orang-orang Papua terhadap para misionaris. Para misionarisnya yaitu Belanda, Jerman, dan juga Amerika yang membawa kekristenan itu masuk ke tanah Papua. Nah, pekerjaan dari misionaris ini dimulai pada tahun 1850-an dan itu terus berlanjut hingga pada saat itu. Pada awal 1960-an, kekristenan merupakan agama yang dominan di kalangan masyarakat dan juga pemerintahan wilayah tertentu. Contohnya yaitu di tanah Papua, dan saat itu Papua menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak agama Kristen. Papua adalah bagian barat Papua Nugini yang luasnya itu 420.000 km persegi. Itu seukuran dengan California atau seperempat ukuran Indonesia tanpa Papua Nugini. Nah, penduduk saat itu sekitar 2,5 juta atau bisa dibilang 65% orang Papua, dan 35% itu merupakan orang-orang pendatang yang di luar dari orang-orang Papua. Dan juga bahasa mereka itu lebih dari 250 bahasa yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, di sini misi kekristenan itu dimulai pada tahun 1855. Nah, kelompok bahasa yang terbesar di tanah Papua yaitu ada dari suku Dani, suku Me, suku Asmat, suku Biak Numfor, suku Sentani, dan juga suku Moni. Nah, orang-orang Papua itu berbicara menggunakan bahasa Austronesia dan juga bahasa yang lain. Nah, teman-teman, orang-orang Papua juga mereka mempunyai mata pencarian dan juga ekonomi, yaitu orang-orang Papua biasanya hidup dengan memakan singkong, finishing, dan juga mereka berburu. Ada juga makanan pokok yang terkenal di sana bagi mereka, yaitu ubi jalar. Nah, ubi jalar ini tidak saja bagi manusia namun juga bagi babi. Nah, teman-teman, tapi babi di masyarakat Papua itu babi memiliki peran yang penting dalam masyarakat Papua. Nah, dikatakan memiliki peran yang penting bagi masyarakat Papua karena babi itu biasa digunakan untuk membayar harga pengantin agar terjadi perdamaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, berikut adalah sumber daya dari orang-orang Papua, yaitu Papua
Orang-orang Papua itu kaya akan mineral seperti tembaga, emas, minyak, dan juga nikel. Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan yaitu transmigrasi, ada juga dan juga migran. Injil masuk. Upaya misi sistematis pertama di Papua Barat merupakan inisiatif dari pendeta Jerman yang bernama Johannes Evangelist Gosner dalam tahun 1773 sampai 1858. Para misionaris Protestan adalah orang-orang pertama yang mendirikan pos misi permanen di New Guinea Barat. Hal ini cukup menentukan dalam pandangan orang Papua saat ini. Menurut mereka, Injil masuk ke tanah Papua pada hari Minggu tanggal 5 Februari 1855 ketika Karl Otto dan Johann Geisler menjejakkan kaki di pantai Mansinam, sebuah pulau kecil dekat Manokwari. Konversi massal dan pendidikan. Pada tahun 1863, Serikat Misi Utrecht atau Utrechtse Zending Vereniging UZV bergabung dengan inisiatif Heldring dan mulai bekerja di New Guinea dengan mengirimkan para teolog dan pengrajin penuh waktu yang terlatih dengan baik sebagai misionaris. Untuk mencegah pedagang muslim mengisi kekosongan dalam perdagangan dan untuk membantu orang Papua mendapatkan komoditas yang murah dan berguna untuk membawa orang Papua ke dalam kelompok mereka, para misionaris mulai mendorong anak-anak muda untuk bersekolah. Kurikulum menekankan pengajaran dalam agama Kristen serta membaca dan menulis. Hanya dengan memberikan hadiah kepada orang tua, anak-anak dapat tetap bersekolah di sekolah misi. Untuk mengamankan kehadiran di kebaktian gereja, para misionaris awalnya terus berupaya bagaimana untuk bisa menyediakan sesuatu, memberikan pelayanan untuk menarik perhatian para masyarakat setempat untuk datang dan berbakti kepada Tuhan di gereja. Keuntungan dari program ini atau strategis mereka ini adalah Injil diberitakan dalam bahasa Papua setempat, bukan dengan bahasa Melayu. Sehingga para penginjil pun diterima di suku tersebut dan tinggal di antara penduduk. Hasilnya sangat baik. Pada tahun 1934, misi tersebut telah mencapai lebih dari 50.000 orang Kristen. Sebagian mereka dari New Guinea Utara dan Papua Barat. Sejak Indonesia mengambil alih Papua dari Belanda tahun 1962, tentara Indonesia datang dan bertindak bukan seperti penyelamat, tetapi mereka lebih seperti penjajah. Mereka langsung menghapus semua hal yang berbau Belanda, termasuk pelajaran di sekolah. Anak-anak Papua dipaksa belajar pakai buku dari Jawa yang isinya gak nyambung sama kehidupan mereka, kayak belajar tentang kereta api dan gunung berapi. Padahal itu gak penting sama Papua. Banyak orang Papua yang dulu sekolah atau bekerja sama dalam Belanda dicurigai gak setia sama Indonesia. Banyak yang ditangkap, dipenjara, dan dibunuh. Gereja-gereja juga ditekankan dan diawasi ketat. Kalau ada pendeta atau tokoh agama yang berani kritik tentara, langsung dianggap melawan negara.
Pemerintah juga datangkan banyak orang dari luar Papua lewat program transmigrasi, kebanyakan dari Jawa dan daerah lain yang mayoritas Muslim. Mereka lalu banyak yang dapat posisi penting, sementara orang Papua semakin tersisih. Bantuan dari pemerintah pun lebih banyak dikasih ke umat Muslim, padahal di Papua mayoritas Kristen. Kalau orang Papua menunjukkan kebanggaan terhadap budaya atau identitas mereka, seringkali dianggap separatis atau ingin merdeka. Banyak tokoh penting Papua seperti Arnold Up dan T.S. Eliot dibunuh karena dianggap ancaman. Sejak tahun 1962, diperkirakan sekitar 100.000 orang Papua tewas akibat kekerasan tentara dan polisi. Intinya sejak saat itu orang Papua hidup dalam tekanan, kehilangan hak, budaya, dan bahkan nyawa, hanya karena ingin jadi diri mereka sendiri. Saya akan menjelaskan tentang berdirinya Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Perkembangan kekristenan di Papua adalah pendirian Gereja Kristen Injili yang biasa disebut GKI pada tahun 1956 sebagai gereja Protestan mandiri pertama yang dipimpin oleh orang Papua sendiri. Hal ini merupakan hasil dari peralihan tanggung jawab dari misi Belanda kepada pendeta-pendeta lokal yang sebelumnya telah dipersiapkan melalui pendidikan teologi seperti yang dilakukan oleh pendeta Isaac Kine di Serui sejak tahun 1956. Tokoh nasionalis dari Minahasa, yaitu Dr. Sam Ratulangi, juga memberi pengaruh besar terhadap kesadaran politik dan identitas gerejawi di Papua saat diasingkan ke Serui. Meski GKI sempat ditolak oleh misi-misi reformem dan evangelikal konservatif karena dianggap menyimpang dari Alkitab, tetapi gereja ini mendapatkan pengakuan dari gereja Protestan Maluku yang disebut dengan GPM, dan kemudian disusul dengan gereja Katolik. Di sisi lain, misi Katolik berkembang pesat melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan inkulturasi budaya, termasuk dukungan terhadap seni ukir asmat dan proyek pertanian. Kerjasama antar gereja mulai menguat sejak pertandatanganan perjanjian pengakuan bersama sakramen pembaptisan antara GKI dan Gereja Katolik pada tahun 1969. Sejak 1990-an, hampir semua gereja di Papua aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan juga keadilan sosial, menandai transformasi gereja dari lembaga spiritual menjadi agen perubahan sosial dan budaya. The Christian Missionary Alliance atau KAMA adalah sebuah denominasi Protestan evangelikal yang didirikan oleh Dr. Albert Benjamin Simpson. Awalnya, KAMA bukanlah sebuah denominasi, melainkan sebuah aliansi yang berfokus pada mobilitas orang-orang Kristen untuk misi di luar negeri. Pada pertengahan abad ke-20, organisasi ini berkembang menjadi sebuah denominasi resmi, di mana KAMA memulai misinya di Papua dan diawali di dataran tinggi Paniai pada tahun 1939 dengan mendirikan pos di Enorotale yang adalah ibu kota dari Pianai itu sendiri. Hal ini mengalami perkembangan yang signifikan dalam penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut, meskipun menjadi tantangan tersendiri dan terdapat dinamika kompleks. Misalnya pada awal Jepang masuk saat itu, banyak pastor yang diasingkan ke Australia dan properti-properti di gereja dirusakkan, tetapi hal itu tidak menjadi sesuatu yang menggoyahkan akan KAMA ini sendiri. Terdapat juga percekcokan antara kepercayaan tradisional dan iman Kristen. Namun, KAMA semakin berhasil membangun komunitas Kristen yang kuat di Papua. Hal ini dapat dilihat melalui WGBG yang dipimpin oleh Zakheus Pakage.
Zakheus memiliki latar belakang pendidikan Kristen dan kembali ke Paniai untuk menyebarkan ajaran Kristen. Meskipun menghadapi perlawanan dari komunitas Katolik dan suku-suku yang merasa terancam, Zakheus berhasil membangun komunitas Wegebage yang melihat diri mereka sebagai gereja nasional di suku Me di Paniai. Komunitas Wegebage memiliki kepercayaan unik bahwa Zakheus adalah Koyedaba, Mesias bagi suku Me, dan ajaran mengenai Alkitab yang hilang yang menghubungkan kepercayaan asli Me dengan Injil mereka. Mereka percaya bahwa agama tradisional Me pada dasarnya selaras dengan ajaran Injil tanpa perbedaan yang signifikan. Konversi Kristen di dataran tinggi Papua sering terjadi secara massal dan berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat. Beberapa gerakan menjanjikan imbalan langsung bagi pemeluknya, sementara gereja Kama ini menarik umat dengan minat hadiah kecil seperti tembakau dan pinang. Selain itu, terdapat misi lain dari Kama ini yang memberikan pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, posisi kepemimpinan bagi masyarakat Papua. Gereja ini juga membuka kesempatan bagi mereka untuk membangun hubungan pernikahan di luar klan atau kerabat mereka. Selain itu, beberapa suku yang menganut ajaran Kristen dapat bergabung dengan klan atau kerabatan lain, di mana mereka dapat berafiliasi atau berbaur ke gereja sebagai bagian dari strategi mereka untuk memperkuat kekuatan dan pengaruh mereka dalam komunitas Kristen. Sehingga dalam hal ini dapat kita lihat bagaimana Kama mempermainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Papua dan bagaimana komunitas Wegebage memiliki kepercayaan unik yang membedakan mereka dari gereja-gereja yang lain. Sejak Indonesia mengambil alih Papua dari Belanda tahun 1962, tentara Indonesia datang dan bertindak bukan seperti penyelamat, tetapi mereka lebih seperti penjajah. Mereka langsung menghapus semua hal yang berbau Belanda, termasuk pelajaran di sekolah. Anak-anak Papua dipaksa belajar pakai buku dari Jawa yang isinya gak nyambung sama kehidupan mereka. Kayak belajar tentang kereta api dan gunung berapi. Padahal itu gak penting sama Papua. Banyak orang Papua yang dulu sekolah atau bekerja sama dalam Belanda dicurigai gak setia sama Indonesia. Banyak yang ditangkap, dipenjara, dan dibunuh. Gereja-gereja juga ditekankan dan diawasi ketat. Kalau ada pendeta atau tokoh agama yang berani kritik tentara, langsung dianggap melawan negara. Pemerintah juga datangkan banyak orang dari luar Papua lewat program transmigrasi, kebanyakan dari Jawa dan daerah lain yang mayoritas Muslim. Mereka lalu banyak yang dapat posisi penting, sementara orang Papua semakin tersisih. Bantuan dari pemerintah pun lebih banyak dikasih ke umat Muslim, padahal di Papua mayoritas Kristen. Kalau orang Papua menunjukkan kebanggaan terhadap budaya atau identitas mereka, seringkali dianggap separatis atau ingin merdeka. Banyak tokoh penting Papua seperti Arnold Up dan T.S. Eliot dibunuh karena dianggap ancaman. Sejak tahun 1962, diperkirakan sekitar 100.000 orang Papua tewas akibat kekerasan tentara dan polisi. Intinya sejak saat itu orang Papua hidup dalam tekanan, kehilangan hak, budaya, dan bahkan nyawa, hanya karena ingin jadi diri mereka sendiri. Penjelasan kita selanjutnya adalah GKI. GKI atau Gereja Kristen Injili adalah salah satu gereja terbesar yang berpengaruh di tanah Papua. Pada masa penjajahan Belanda, GKI memiliki kedudukan yang paling dihormati karena di dalamnya terdapat para tokoh-tokoh penting yang diantaranya ada para pejabat yang memerintah Belanda serta pegawai negeri sipil dari kalangan orang Papua itu sendiri yang menjadi anggota dalam jemaat GKI. Dalam kehadirannya orang-orang terpandang di gereja ini membuat GKI bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai suatu simbol kekuasaan dan juga kehormatan dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Namun,
Setelah Indonesia mengambil alih dalam pemerintahan di Papua, posisi istimewa yang kuat yang pernah dimiliki GKI secara perlahan mulai mengalami perubahan, sehingga gereja ini harus menyesuaikan dengan tatanan politik di bawah pemerintahan Indonesia yang tentu saja berbeda dengan situasi ketika masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Setelah Papua menjadi bagian resmi dengan Indonesia, GKI harus menyesuaikan dengan berbagai situasi politik dan juga situasi sosial yang berbeda. Pada sidang Sinode kelima tahun 1968 di Jayapura menunjukkan keadaan GKI yang mulai mengikuti akan arus politik yang ada di Indonesia, sehingga pemimpin gereja pada saat itu menekankan orang-orang Kristen harus satu dalam Kristus, dan itu juga sebagai salah satu penderitaan sebagai bagian dari salib, karena telah mendukung akan tindakan pilihan bebas yang dikendalikan oleh pemerintahan Indonesia. Dalam sistem politik Indonesia, di mana pada masa Orde Baru, agama sepenuhnya tidak bebas, tetapi negara sendiri yang menghancurkan semua lembaga termasuk gereja untuk dapat menghormati Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Dari situ dapat mengakibatkan akan posisi gereja yang rentan. Adapun kritik yang dianggap berbahaya, bahkan ada utusan sinode yang diancam oleh para tentara karena mengkritik mantan pejabat militer. Oleh sebab itu, gereja harus sangat berhati-hati agar tidak menjadi sasaran kekuasaan. GKI menghadapi pilihan yang sangat sulit saat itu, karena harus mendukung Indonesia untuk menjaga keselamatan jemaat atau tetap setia kepada cita-cita kemerdekaan Papua. Adapun salah satu tokoh yaitu Herman Sao yang mengatakan bahwa orang Kristen harus rela mengorbankan akan suara impian demi suatu perdamaian. Tetapi ini juga berarti harus menyerah dari cita-cita merdeka. Sehingga dari pilihan ini memang sangatlah berat, karena ini semua menyangkut akan iman dan juga masa depan. Banyak pemimpin-pemimpin GKI yang akhirnya masuk ke pemerintahan. Mereka diberi kesempatan untuk menjadi gubernur atau anggota dewan. Tetapi di sisi lain, ada pun beberapa dari mereka yang tetap mendukung akan gerakan otonomi, bahkan pemerintahan Papua. Bukan berarti bahwa mereka mengikuti sistem politik, mereka sepenuhnya setuju dengan pemerintahan. Sehingga setelah habis masa kepemimpinan Soeharto pada tahun 1998, suasana politik pun lebih terbuka, sehingga GKI mulai lebih berani berbicara, dan di tahun 1999, GKI menolak rencana pembagian Papua menjadi 3 provinsi, sehingga dari situ banyak pendeta yang terjun ke dalam bidang politik. Pada tahun 2004, pada pemilu, ada 80 pendeta yang mencalonkan diri, sehingga ini menunjukkan bahwa gereja tidak bisa lepas dari politik Papua. GKI sendiri mempunyai banyak anggota, sekitar 800.000 orang dan lebih dari 1 juta jemaat. Tetapi secara ekonomi, mereka memiliki ekonomi yang rendah, terutama di bagian pedalaman. Sehingga mereka semua bergantung pada jemaat kota seperti Jayapura, Sorong, dan Biak yang anggotanya ialah para pendatang. Dari sinilah terciptakan ketimpangan dan juga ketergantungan antar jemaat. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan misi Protestan dan fragmentasi kekristenan di Papua, khususnya pada periode setelah masuknya berbagai organisasi misi konservatif dari Amerika, Australia, dan Belanda. Teman-teman, misi ini umumnya punya pendekatan yang sangat religius. Mereka fokus pada hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, atau bisa kita bilang keselamatan secara vertikal, dan mereka berusaha sebaik mungkin menjauh dari urusan politik. Selain itu, tujuan mereka adalah mewartakan Injil, tapi khususnya di tempat-tempat yang belum pernah disentuh oleh misi-misi Katolik ataupun misi-misi reformasi. Beberapa organisasi yang paling menonjol adalah KAMA, RBMU, TMF dan TIM dari Amerika, NUFM, ABMS, dan APCM dari Australia. Organisasi-organisasi ini punya satu kesamaan, yaitu mereka cukup anti terhadap Katolik. Bahkan hal ini sempat menjadi pemicu ketegangan antar denominasi di Papua. Jadi meskipun semuanya membawa label Kristen, ternyata ada banyak perbedaan pendekatan yang bikin mereka kurang akur satu sama lain. Salah satu kerjasama paling penting dari gabungan organisasi ini adalah TMF,
yang dibentuk pada tahun 1963. TMF menjadi semacam payung untuk kerjasama antara KAMA, UMF, RBMU, ABMS, dan MAF atau Mission Aviatum Fellowship. Nah, peran MAF ini sangat penting karena mereka menyediakan layanan transportasi udara dan jaringan radio antar misi. Teman-teman bayangkan saja, daerah-daerah di Papua itu banyak sekali, tapi mereka cuma bisa dijangkau oleh jalur pesawat kecil. Dan pada tahun 1980-an, MAF sudah mengelola 230 landasan pacu dan 14 pilot serta teknisi. Wow. Kemudian pada tahun 1972 masuk juga Lembaga Bahasa dan Penerjemahan atau SIL. Mereka ini tidak hanya berfokus pada penerjemahan Alkitab, namun mereka juga aktif dalam penelitian bahasa, pengembangan literasi, dan pertanian. SIL bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih pada 1994 dan sudah aktif dalam 26 bahasa dan 84 misionaris asing. Lalu kita juga melihat bagaimana jemaat-jemaat di sana mulai memisahkan diri dari misi-misi asing. Misalnya pada tahun 1963, misi-misi umat Kristen yang sebelumnya bergabung dalam misi KAMA memisahkan diri dan membentuk Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII, dan kemudian mengutus penginjil ke suku Ulani dan Moni. Dan responsnya luar biasa teman-teman. Pertobatan yang massal dan sangat pesat mulai terjadi tahun ini. Tahun 1961, 8.000 anggota. 1971, 23.000 anggota. 1988, hampir 60.000 anggota. Dan 1998, 10 tahun setelahnya, mencapai 150.000 anggota dengan 1.600 pendeta. Itu adalah lonjakan yang sangat-sangat pesat, teman-teman. Namun satu hal yang harus kita tahu, sejarahnya tidak selalu mulus. Karena antara tahun 1977 dan 1978, terjadi pemberontakan besar di lembah Baliem. Bahkan sampai ribuan orang Dani dibantai oleh militer Indonesia. Dan ini jadi salah satu sejarah kelam, sejarah kekristenan Indonesia di Papua. Tahun 2007 GKI Papua memisahkan diri dari induknya di Jakarta dan membentuk Gereja Kemah Injil Papua atau KINGMI Papua. Dan pada saat itu mereka punya 47 presbiteri dan 8 koordinator sinode. Selain GKI, teman-teman, masih banyak organisasi misi lain yang berperan besar dalam penyebaran Injil Papua seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Ada UFM, RBMU, GIDI, ABMS, ZGG, GJPI, dan ZGK. Mereka punya misi yang masing-masing, namun fokusnya sama, menyebarkan Injil. Meskipun semua ini menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dan luas dari kekristenan di Papua, tapi sayangnya muncul juga satu persoalan yang besar, yaitu fragmentasi. Karena banyak sekali denominasi yang melakukan pendekatan misi yang berbeda-beda. Akhirnya kekristenan di Papua jadi sangat terpecah-pecah, teman-teman. Bahkan tidak jarang terjadi kompetensi atau ketegangan antar gereja. Jadi meskipun Injil berhasil menyebar luas di Papua lewat banyak jalur misi Protestan, tetapi keberagamannya ini bak pisau bermata dua, membawa keuntungan, namun dapat mencelakai. Namun teman-teman, ini adalah gambaran kompleks tentang pertumbuhan dan dinamika kekristenan di Papua. Kita tidak bisa memisahkan perkembangan Kristen di Papua dengan sejarah panjang, kompleks, namun luar biasa yang mereka alami. Gereja Independen dan Pengembangan Teologi Masyarakat. Dalam bagian ini membahas perkembangan Kristen atau kekristenan di tanah Papua pada saat itu, khususnya peran gereja dalam perjuangan Papua untuk merdeka dari Indonesia atau memerdekakan Papua dari Indonesia pada saat itu, yang dimana pada saat itu yang lebih dominan dilakukan oleh para pekerja misionaris awal sejak tahun 1960-an bagi denominasi, termasuk GKI dan YAPER, telah melakukan kegiatan misionaris di Papua, sehingga membentuk komunitas Kristen yang beragam. Namun, hal ini juga menyebabkan jaringan Kristen yang terfragmentasi dan sering munculnya konflik. Kemudian muncul lagi gereja-gereja independen atau gereja yang mau berdiri sendiri yang menjadi sorotan di tanah Papua pada saat itu. Kemudian yang dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional dan keinginan untuk
pembebasan atau kebebasan. Kemudian, gerakan-gerakan ini dipandang sebagai respon yang sah terhadap situasi yang ada pada masa itu. Setelah itu muncul lagi teologi pembebasan dan perjuangan Papua yang dimana mengeksplorasi perkembangan lebih utama teologi rakyat di Papua, di mana peristiwa politik diinterpretasi melalui metafora dari Alkitab. Rakyat Papua diibaratkan dengan bangsa Israel yang mencari pembebasan pada masa penindasan atau perbudakan untuk mendapatkan kemenangan. Yang dimana pada bagian teologi mau menggarisbawahi hubungan erat antara iman dan perjuangan untuk kemerdekaan. Lalu, pada peran gereja dalam advokasi hak asasi manusia, gereja-gereja khususnya GKI, Katolik Roma, dan GKII telah aktif dalam advokasi hak asasi manusia di tanah Papua itu sendiri. Ini termaksud menerbitkan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, membentuk organisasi seperti LSAM untuk menyelidiki pelanggaran tersebut, dan membentuk From untuk rekolonisasi. Hubungan yang warga Palu yang cukup memiliki konflik dengan pemerintahan Indonesia menggambarkan ketegangan antara gereja Papua pada saat itu dan pemerintahan Indonesia, di mana pemerintahan mendukung gereja Maluku separatisme atau pengkhianatan karena advokasi hak asasi manusia dan dukungan mereka terhadap gerakan kemerdekaan Papua yang mampu mengakibatkan fenomena yang dimana memiliki contoh spesifik konflik antar gereja dan pemerintahan seperti penindasan upacara pengibaran bendera bintang kejora, pelecehan terhadap pemimpin gereja, dan upaya pemerintahan untuk mengendalikan kegiatan gereja guna mempertahankan dedominasi pada saat itu, yang dimana pada gereja independen dan pengembangan teologi masyarakat di tanah Papua. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih ringkas kerjasama antar gereja dalam advokasi hak asasi manusia di Papua. Kerjasama antar gereja di Papua yaitu GKI, Gereja Katolik dan GKI menghasilkan pembentukan lembaga advokasi hak asasi manusia seperti LSAM yang fokus pada investigasi dan publikasi pelanggaran HAM serta membangun jaringan pelaporan. Masing-masing gereja memiliki departemen internal untuk isu HAM. Ketiga gereja ini mendirikan Foreri untuk memfasilitasi dialog nasional terkait Papua yang menghasilkan aspirasi kemerdekaan melalui tim 100 kepada Presiden B.J. Habibie. Upaya advokasi ini seringkali menghadapi tekanan dan intimidasi dari aparat keamanan, terutama terkait laporan-laporan kritis mengenai keterlibatan militer dan kepolisian dalam pelanggaran HAM. Beberapa perusahaan minyak mencoba pendekatan keamanan komunitas sebagai respon terhadap situasi di Papua. Sekian dari saya. Sejarah kekristenan di tanah Papua menggambarkan sebuah proses panjang perjumpaan antara Injil dan realitas lokal yang unik. Kekristenan tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan datang melalui para misionaris dari Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat yang membawa bukan hanya ajaran iman, tetapi juga sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengaruh sosial politik yang kompleks. Sejak kedatangan Karl Otto dan Johann Geisler pada tahun 1955 di Pulau Mansinam, kekristenan mulai berakar dalam kehidupan masyarakat Papua. Misi-misi yang dilakukan baik oleh Protestan maupun Katolik membentuk fondasi kekristenan Papua yang turut andil dalam proses modernisasi penguatan identitas lokal. GKI, GKII, dan gereja-gereja Katolik memainkan peran sentral dalam perkembangan sosial, politik, dan budaya Papua. Namun perkembangan ini juga dibarengi dengan dinamika internal dan eksternal yang tidak sedikit, seperti konflik, resistensi budaya lokal terhadap pengaruh asing, hingga tekanan politik dari negara.
Gereja seringkali harus berhadapan dengan pilihan sulit antara mempertahankan identitas iman atau menyesuaikan diri dengan situasi politik yang ada. Integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia sejak 1960 membawa tantangan baru bagi Kekristenan. Gereja harus beradaptasi dengan segala sistem negara yang berlandaskan Pancasila dan menghadapi kebijakan transmigrasi, dominasi militer, dan ketimpangan sosial yang menyebabkan ketegangan antar gereja. Namun demikian, gereja juga berkembang menjadi kekuatan advokasi hak asasi manusia, pendidikan, perdamaian melalui berbagai pendekatan kontekstual, termasuk munculnya teologi pembebasan Papua dan gerakan-gerakan lokal seperti WGB. Singkatnya, kekristenan di Papua adalah hasil dari interaksi kompleks antara iman, budaya, kekuasaan, dan sejarah. Bukan sekedar agama impor, tetapi telah menjadi bagian integral dari perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan eksistensi martabat dan identitasnya di tengah tekanan global dan nasional. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.